nih? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Nah, kembali lagi di Kega Online. Nah, sebelumnya kakak mau kenalan dulu nih. Di sini ada Kak Yenima, Kak Audrey, dan di sini ada Kak Abe. Nah, sebelum kita mulai ibadah, kita mau siapin 4 hal yang paling penting. Apa aja tuh, Kak? Pertama Alkitab, kedua buku catatan, ketiga alat tulis, dan yang keempat bimbingan orang tua. Nah, sekarang kita mau berdoa dulu nih. Kita mau lipat tangan, tutup mata ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh kembali beribadah. Biar hari ini kami antusias untuk memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, salia. Amin. Kegarion, Let's go! Jesus, amin. Nah, sekarang kita mau nyanyi Kasih Yesus. Semuanya bangkit berdiri yuk. Kita mau bilang Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Adik-adik, sekarang kita mau siapin hati kita mau menyembah Tuhan. Engkau milikku.
menikmati Tuhan pujian-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah bisa menikmati penyembahan-Mu ini Tuhan. Ayo adik-adik kita sama-sama menyerahkan hidup kita untuk Tuhan, untuk menjadi seperti Tuhan Yesus. Biar hidup kami, biar Tuhan yang pimpin. Biar kita terus mengandalkan Tuhan Yesus. Tuhan, kami sudah bisa memuji dan menyembah-Mu Tuhan hari ini. Sekarang Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau yang pimpin Tuhan, Kau pembina yang akan share firman Tuhan. Berkati Tuhan supaya dia bisa menjadi penyambung lidah-Mu ya Tuhan. Tuhan, berkati juga kami Tuhan supaya kami bisa fokus Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar firman-Nya juga merema di hati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Aku percaya pasti kabar teman-teman dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, hari ini siapa nih yang udah siap untuk dengerin firman Tuhan? Coba angkat tangannya. Kakak percaya pasti kita semua di sini hatinya udah siap ya untuk menerima kebenaran firman yang baru hari ini. Nah, sebelumnya kakak mau ajak teman-teman untuk doa dulu yuk. Yuk kita lipat tangan kita tutup mata kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kalau hari ini Tuhan kami mau mendengar sebagian dari firman-Mu, biar Engkau Allah yang memberikan hikmat supaya kami dapat mengerti Tuhan apa yang mau Engkau sampaikan kepada setiap kami. Tuhan, tolong hati kami Tuhan, biar kami selalu haus Tuhan akan firman-Mu Tuhan, biar hari ini Tuhan kami bisa mendapatkan berkat yang baru dan kami bisa melakukan firman ini dalam kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kami fokus Tuhan, dan biarlah Tuhan firman-Mu hari ini Tuhan bisa kami mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, nah kita hari ini mau belajar tentang buah-buah roh. Pasti teman-teman udah sering banget nih dengar buah-buah roh. Buah-buah roh ada apa aja sih? Oke. Sekarang kita mau sebutin buah-buah rohnya. Tapi jangan sebutin kayak biasa aja. Kita mau nyanyi sama-sama, oke? Semuanya siap untuk kita nyanyi sama-sama?
Siap. Oke, kita nyanyi Buah Roh, Kasih Sukacita. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sekali lagi. Oke, kita ulang dari awal. Kasih sukacita. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Yeay. Oke, tadi kan kita udah sama-sama nyanyi nih tentang buah roh, yaitu apa? Kasih. Nah, kalau gitu kakak mau tanya, di sini teman-teman ada yang tahu nggak sih artinya kasih itu apa? Kasih itu apa ya, Kak? Oke, langsung aja nih kita buka di Alkitab kita. Teman-teman bawa Alkitab semuanya? Kita mau buka sama-sama Alkitab kita di 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Oke, kita buka Alkitab kita di 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Kita baca ya. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Oke, sekali lagi ya, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Oh, perhatikan yang kata terakhir. Sebab Allah adalah kasih. Jadi apa sih itu kasih? Kasih itu adalah Allah itu sendiri. Nah, kalau kasih itu adalah Allah, bagaimana sih Allah mengasihi kita? Di sini siapa yang percaya kalau Allah itu benar-benar mengasihi kita? Percaya? Aku percaya pasti teman-teman tahu kalau Allah begitu mengasihi kita. Kalau gitu kita mau tahu nih seperti apa sih kasihnya Allah sama kita? Oke, kita buka Alkitab kita di Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Oke, kalau begitu aku mau langsung ceritain aja nih. Di Lukas 15 itu ceritanya tentang apa sih? Jadi bagaimana Allah mengasihi kita? Di sini Tuhan Yesus jelasin bagaimana ada perumpamaan anak yang hilang. Pasti teman-teman udah sering denger nih ceritanya tentang apa. Jadi perumpamaan anak yang hilang ini adalah ada si bungsu yang meminta harta kepada bapaknya. Dia ketika dia sudah minta harta bapaknya, dia lalu pergi nih ke negeri yang jauh. Lalu di negeri yang jauh itu dia ngapain? Nah, betul banget teman-teman. Di negeri yang jauh itu dia memboroskan hartanya dan dia hidup berfoya-foya. Nah, habis itu ketika dia hidup berfoya-foya, kira-kira apa sih yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah ada bencana nih di negeri itu, sehingga si anak bungsu ini dia kelaparan dan dia susah banget mau cari makan. Dia sampai bekerja untuk mengurusi babi-babi di ladang, dan si bungsu ini sampai mau makan dari ampas makanan babi itu. Tapi akhirnya ketika si bungsu ini sudah nggak punya apa-apa lagi, apa yang dia lakukan? Nah, teman-teman kalau udah tahu pasti teman-teman tahu nih ceritanya kalau si bungsu ini akhirnya dia pulang ke rumah bapaknya. Dia pulang ke rumah bapaknya nih. Nah, kira-kira apa sih yang bapaknya lakuin sama anak yang bungsu ini? Dia udah pergi dari rumahnya, dia hidup berfoya-foya, dan ketika udah nggak punya apa-apa lagi, dia balik nih ke rumah bapaknya. Kira-kira respon bapaknya apa ya? Apakah bapaknya bakalan ngusir dia atau bapaknya bakal marahin dia? Oke, kita langsung aja nih. Kita baca di Lukas 15 ayat 20. Aku bacain ya. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh,
ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Wah, ternyata teman-teman, ayahnya marah nggak sama si bungsu itu? Ternyata enggak, ayahnya itu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Wah, teman-teman, keren banget ya cerita perumpamaan tentang anak yang hilang ini. Nah, ini adalah sama seperti Tuhan Yesus dan kita gitu. Ini ceritanya sama. Nah, yang anak bungsunya ini adalah siapa? Adalah kita, adalah aku dan kamu. Seringkali kita lari nih dari Tuhan, sama seperti bungsu ini lari dari bapaknya gitu ya. Kita lari dari Tuhan, kita menikmati hidup kita, kesenangan kita, hobi kita, apapun yang hal-hal yang kita sukai gitu ya, sampai kita udah nggak punya apa-apa lagi nih, kita jatuh dalam dosa, hidup kita udah jauh dari Tuhan, kita udah males untuk baca firman Tuhan gitu, males untuk menjadi berkat, males untuk hidup di dalam Tuhan gitu ya. Tapi ketika kita balik lagi sama Bapa, apakah Bapa di surga itu mengusir kita? Apakah Bapa di surga itu marah dan dia juga nggak mau menerima kita? Apakah Bapa di surga seperti itu? Enggak ya teman-teman, Bapa di surga itu sama seperti Bapa di sini. Dia tergerak hatinya oleh belas kasihan, lalu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Wah, luar biasa banget ya teman-teman. Di sini kalau teman-teman sadar, bukan hanya anaknya aja nih yang balik ke rumah bapaknya, tapi ketika anaknya itu balik ke rumah bapaknya itu lari juga mendapatkan anaknya. Jadi sama seperti kita, ketika kita udah hidupnya ancur-ancuran, udah hidup di dalam dosa gitu, melakukan hal-hal di luar pimpinan Tuhan, kita udah males baca firman, melakukan yang jahat gitu ya. Ketika kita balik sama Bapa itu bukan hanya nunggu kita gitu, seperti ayahnya, dia kan gak nunggu duduk aja di rumah gitu sampai anaknya balik. Tapi ketika dia lihat anaknya, dia juga lari. Artinya apa teman-teman? Ketika kita hatinya udah balik lagi sama Bapa di surga juga berlari untuk mendapatkan hati kita. Jadi di sini teman-teman lihat, ketika kita balik sama Tuhan, bukan hanya kita nih usaha pengen balik sama Tuhan, kira-kira Tuhan nerima nggak ya? Enggak teman-teman. Hari ini ketika kamu merasa hidupmu sudah banyak melakukan dosa, kamu merasa hidupmu tidak layak, ketahuilah kalau Bapa juga akan berlari kepada kamu. Jadi dia nggak akan meninggalkan kamu gitu. Nah, sama seperti Bapa yang ada di sini. Jadi kasihnya Allah begitu besar ya teman-teman. Apakah kasihnya Allah itu ketika teman-teman nilainya bagus aja, ketika teman-teman taat sama orang tua aja, ketika teman-teman berprestasi menang lomba gitu, apakah seperti itu? Enggak ya teman-teman. Bahkan ketika nilai teman-teman jelek, ketika teman-teman jatuh ke dalam dosa, ketika teman-teman melawan orang tua gitu ya, Tuhan itu selalu nunggu untuk supaya kita balik sama Dia. Jadi kasihnya Allah itu tidak bersyarat seperti kasihnya manusia gitu ya. Aku mau mengasihi kamu kalau kamu kasih aku barang kesukaan aku. Aku mau mengasihi kamu ketika kamu nemenin aku. Enggak teman-teman. Bahkan ketika kita udah jatuh dalam dosa, kita udah terpuruk, Bapa selalu menerima kita dan Dia mau mengasihi kita. Nah, jadi teman-teman udah kebayang ya sebesar apa tuh kasihnya Allah sama kita. Nah, kita kan udah cerita nih sebesar apa kasihnya Allah sama kita. Jadi kita harus apa nih ketika kita udah tahu Allah mengasihi kita? Kita harus ya udah gitu. Apakah kita cuman kayak ya udah yang penting kita tahu aja gitu? Enggak teman-teman, kita nggak boleh cuman sekedar tahu aja. Jadi yang pertama kita harus sadar. Kita harus sadar kalau Bapa di surga begitu mengasihi kita. Dia mengasihi aku, Dia mengasihi teman-teman yang sekarang lagi nonton video ini. Artinya apa? Ketika Bapa udah mengasihi kita, kita harus apa ya? Apakah kita harus membenci saudara kita? Enggak dong, nggak boleh gitu. Ketika kita sudah dikasihi Allah, kita nggak mau nih simpen kasihnya Allah itu di dalam hati kita sendiri gitu. Kita menikmati kasih Allah sendiri, nggak boleh teman-teman. Pasti teman-teman juga rindu kan
supaya temennya, orang tuanya, atau saudaranya juga mengalami kasih Allah. Pasti rindu kan teman-teman? Nah, oleh karena itu kita harus mengasihi. Nah, kenapa kira-kira kita harus mengasihi sih? Emangnya bisa kita mengasihi? Kalau Allah mengasihi kan ya memang Dia Allah. Nah, teman-teman, di sini aku mau ngasih tahu kenapa kita bisa mengasihi. Karena Allah ada di dalam kita, ada di dalam kamu, dan Allah ada di dalam aku. Jadi kenapa kita bisa mengasihi? Padahal kita sebenarnya susah banget ya untuk mengasihi orang gitu, kayak sebel banget sama orang. Tapi itulah kebenarannya teman-teman, kita bisa mengasihi, kita mau belajar sama-sama. Kenapa? Karena Allah ada di dalam kita. Siapa yang percaya kalau Allah ada di dalam kita? Nah, pasti teman-teman percaya ya. Nah, teman-teman yang belum percaya, yuk kita percaya kalau Allah itu ada di dalam kita. Makanya kita harus sadar setiap waktu kalau kita ini miliknya Allah dan kita adalah anak Allah karena Allah ada di dalam kita. Nah, sebagai anak Allah, jadi kita harus apa? Kita harus mengasihi. Kira-kira gimana sih caranya mengasihi, Kak? Nah, teman-teman di sini punya saudara? Di sini siapa yang punya adik atau punya kakak? Atau teman-teman punya tinggal sama orang tua, sama papa, mama, atau oma, opa? Nah, pasti hidup kita dikelilingi sama banyak orang nih, teman-teman. Gak mungkin dong hidup sendiri aja. Nah, kita mau praktek mengasihi. Gimana caranya, Kak? Caranya adalah dengan misalnya kepada papa mama, teman-teman bisa nih yang tadinya mungkin di rumah cuman main game aja, tidur-tiduran, nonton. Nah, kita mau praktek mengasihi dengan apa? Coba kita lihat papa mama kita, misalnya mama lagi sibuk nih beresin rumah, nggak kelar-kelar gitu. Nah, teman-teman bisa banget datengin mama kalian, lalu kalian bantuin beresin rumah. Atau misalnya sama adik kakak gitu ya, teman-teman bisa nih misalnya ketika sedang mau main gitu ya, biasanya yang rebut-rebutan. Nah, kita mau coba praktekin kasih kita sama mereka. Kita mau belajar untuk kita tahan, kita mau belajar untuk ngalah sama adik atau kakak kita. Nah, habis itu praktek kasih apa lagi ya? Nah, kita bisa juga nih ketika kita dijahatin teman kita, misalnya kita diledekin, kita dibully, atau misalnya orang-orang ngomongin kita mau praktek mengasihinya gimana? Dengan cara kita tidak membalas. Jadi kita tetap mengasihi dia dengan kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kita harus punya hati yang besar untuk kita mau mendoakan mereka supaya mereka bisa mengenal Allah. Nah, Kak, tapi susah banget ya mengasihi itu, kayaknya kayak banyak banget yang kita harus lakuin. Emangnya bisa apa kita terus-terusan mengampuni, kita terus-terusan membantu, kita terus-terusan menjadi berkat buat orang lain? Kok kayaknya susah banget gitu. Nah, teman-teman, kita gak boleh lupa sama yang tadi yang pertama, yaitu kalau kita tuh adalah anak Allah. Allah itu ada di dalam kita. Jadi ketika teman-teman mau mempraktekkan kasih, teman-teman itu tidak pakai kekuatan teman-teman sendiri gitu. Ketika teman-teman mau mengasihi orang yang udah jahat sama kalian gitu, kalian tuh tidak melakukan usaha itu dengan kekuatan diri kita sendiri, bukan dengan perasaan kita sendiri, tapi kita mengandalkan Tuhan. Caranya gimana sih, Kak? Nah, caranya gimana ya? Caranya adalah ketika teman-teman misalnya emosi, adik atau kakak kalian itu jahat sama kalian gitu ya, atau misalnya teman-teman diomongin temennya atau dibully, atau teman-teman sebenarnya pengen banget marah tapi susah banget nahannya. Pertama, kita harus melakukan apa? Kita berdoa sama Tuhan. Kita ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku mau belajar dari Engkau untuk mengasihi adikku. Tuhan, aku mau belajar dari Engkau untuk mengasihi temanku. Apapun yang terjadi, mereka mau ngomong apa tentang teman-teman, kita harus laporan sama Tuhan. Kita harus bilang, Tuhan, bantu aku Tuhan, biar aku bisa memakai kekuatan yang daripadamu untuk mengasihi temanku, untuk mengasihi adikku. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ketika kalian rasanya udah mau meledak, udah pengen membalas, udah kepengen marah,
kalian harus berdoa sama Tuhan. Kita ngomong sama Tuhan, Tuhan bantu aku Tuhan, kalau aku pakai kekuatanku sendiri aku gak mampu, tapi aku mau Tuhan, biar Engkau yang beri kekuatan kepada aku, supaya aku bisa mengasihi, supaya aku bisa sabar, supaya aku gak membalas adik atau teman-temanku. Nah seperti itu teman-teman. Susah? Mungkin susah, tapi apakah bisa dilakukan? Bisa. Karena apa? Karena yang pertama, Allah ada di dalam kita, dan kita adalah anak Allah. Jadi Allah adalah kasih dan kita adalah anak Allah. Jadi kita juga adalah anak kasih. Jadi kita pasti bisa mengasihi karena kita adalah anak-anak Allah. Seperti itu teman-teman. Jadi siapa nih yang mau ambil komitmen, ambil janji kita sama Tuhan? Apapun yang terjadi, misal kita dijahatin teman, diomongin teman, atau sesuatu yang bikin kita pengen marah, seseorang yang bikin hati kita kesel, kita mau belajar untuk mengampuni. Siapa yang mau? Pasti teman-teman mau. Karena apa? Karena teman-teman tahu Allah sudah mengasihi kita. Jadi kita juga mau mempraktekkan kasih sebagai anak-anak Allah. Oke? Kalau gitu teman-teman jangan lupa untuk dilakukan komitmennya dan juga terus menghafalkan ayat. Ayatnya itu ada di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Itu adalah ayat buah-buah roh yang tadi kita udah nyanyiin sama-sama. Oke? Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Nah, kalau bisa teman-teman nyanyiin di setiap hari. Biar apa? Biar iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Biar iman kita bisa kuat di dalam Tuhan, biar kita bisa ingat terus untuk kita terus mengasihi dengan kekuatannya Tuhan. Gimana caranya? Kita mau sama-sama untuk belajar menghafal ayat, kita sebut setiap pagi bangun tidur, kita atau teman-teman boleh nyanyikan juga buah-buah rohnya itu. Jadi satu hari itu kita ingat nih untuk melakukan buah-buah roh itu. Jadi kita nggak kepikiran lagi untuk melakukan dosa, melakukan keinginan daging. Karena apa? Karena satu hari itu yang kita pikirkan adalah buah-buah rohnya Tuhan aja. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, kalau gitu kakak udah selesai. Jangan lupa ayat hafalannya di Galatia 5 ayat 22 dan 23 dihafalkan, dibaca setiap hari, dan juga teman-teman kita mau yuk sama-sama kita praktek untuk mengasihi karena kita adalah anak-anak Allah. Kalau gitu semangat. Nah, kan tadi kita udah sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Yuk teman-teman kita mau bersatukan hati kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau hari ini kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami boleh Tuhan mendengar cerita Tuhan tentang perumpamaan anak yang hilang Tuhan. Kami bersyukur Bapa kalau Engkau Allah Tuhan. Kasih-Mu Tuhan begitu besar dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau Engkau ada di dalam kami Tuhan. Dan kami boleh Tuhan menjadi anak-anak Allah Tuhan. Tuhan, kami mau Tuhan untuk mempraktekkan kasih kami Tuhan, sehingga orang-orang di sekitar kami boleh merasakan kasih yang daripada-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau Allah yang beri kekuatan Tuhan, supaya kami bisa mengasihi saudara kami, teman-teman kami, bahkan orang-orang yang gak suka sama kami. Biar Tuhan dalam hari-hari kami boleh ingat Tuhan kalau kami adalah anak kasih, anak-anak Allah Tuhan, yang mampu Tuhan untuk mengasihi orang-orang di sekitar kami. Yuk teman-teman, kita mau angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan juga penyertaan Roh Kudus yang akan membimbing hidup kita dari dulu sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Oke teman-teman, segitu aja dari aku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.